Nah, saya kan ada sering bagi itu kehidupan kisah orang-orang kudus, benar kan? Di grup kalian tuh, di grup WA. Nah, itu tolong dibaca, ya, karena itu adalah contoh-contoh, ya, orang-orang yang sudah mengalami yang namanya tadi lahir baru, mengalami penyucian, dan akhirnya disempurnakan. Ya, jadi hidup kita itu punya 3 bagian penting itu. Nah, hari ini kita mau bahas ada yang namanya kelahiran baru, itu berarti fondasi, ya, kayak kita bangun rumah, bangun fondasi dulu kan. Nah, fondasi kita adalah iman di dalam Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. Ya, nah itu. Tapi fondasi aja nggak cukup kalau nggak dibangun, ya kan? Nah, kita harus bangun. Kalau cuma fondasi, ya nggak ada bangunannya, nggak ada tempat tinggal berarti. Nah, kita juga sama, kita mesti membangun hidup kita setelah kita lahir baru. Ya, perhatikan ya, membangun iman kita setelah kita lahir baru. Nah, itulah yang disebut dengan purification atau penyucian atau pengudusan oleh Roh Kudus. Nanti kita pelajari apa itu lahir baru, apa itu pengudusan lahir baru, ya, pengudusan oleh Roh Kudus, ya kan? Sampai kapan dikuduskan? Sampai kita mengalami yang namanya kesempurnaan. Ya, nah kita ini adalah ciptaan Allah yang bukan hanya sekedar lahir lalu hidup dan mati gitu. Tapi ada kasih Allah, ada tujuan Allah yang kasih itu untuk menikmati kasih Allah yang kekal itu. Jadi kita lahir bukan tujuannya untuk mati. Kita lahir tujuannya untuk menikmati bersama dengan Kristus kasih Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus disempurnakan supaya kita bisa menikmati kasih Allah yang kekal itu. Ya, gitu. Jadi untuk disempurnakan kita harus disucikan dulu. Kita harus membangun, ibaratnya kayak tadi membangun fondasi, baru kita membangun bangunannya kan, temboknya lah dan segala macam, ya kan. Nah, sampai nanti membangun atapnya kan gitu, sampai nanti bangunan itu sempurna. Nah, begitu hidup kita, bangun dari fondasi, bangun ke atas, disempurnakan, ya kan, didekor dan segala macam gitu, supaya bangunan itu indah. Nah, kita adalah bangunan yang indah di hadapan Allah, karena Allah itu kasih, maka Dia mau memperindah, mempercantik kita, menyempurnakan kita. Ya, maka setiap orang di situ berharga di mata Allah, karena kamu adalah hasil dari kasih Allah. Kamu lahir di dunia ini dari orang tuamu, itu adalah hasil dari kasih Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Nah, Allah menciptakan kita itu dengan penuh kasih. Oleh sebab itu, Dia ingin menyempurnakan kita sampai kita bisa menikmati kasih-Nya yang sempurna. Karena kalau kita nggak sempurna, kita nggak bisa menikmati kasih Allah selama-lamanya. Ya, nah itulah yang kita sebut sebagai yang ketiga itu disebut dengan theosis. Jadi yang pertama lahir baru, harus punya iman, ya kan? Lalu iman itu harus ada perbuatannya, bentuk kita terus disucikan, disempurnakan. Itu yang kedua. Sampai nanti yang ketiga ngalami theosis. Ya, perhatikan kalau saya ngomong itu jangan melamun ya, Fitri. Nah, fokus supaya nangkap. Ya,
Kalau bisa duduk depan sini. Nah, penuhi yang di depan selalu. Ya, fokus, catat apa yang penting. Ya. Nah, kalau ketinggalan nggak apa-apa, ini saya rekam. Oke? Nah, ajaran seperti ini nanti kita lihat contoh ya. Jadi spiritual formation kita itu adalah di sekolah ini 3 itu, bahwa kita harus punya iman, mengenal Tuhan, ya. Maka kalian di sini belajar teologi, gitu. Oke? Tapi Tuhan yang kalian pelajari itu Tuhan yang penuh kasih, yang ingin terus kalian tuh jadi sempurna. Maka kalian harus bertindak. Nggak bisa cuma belajar. Jadi harus mempraktikkan apa yang dipelajari. Nah, itulah penyucian. Ya. Jadi iman harus tambah perbuatan. Iman tambah perbuatan yang taat kepada Tuhan itu menghasilkan apa? Kasih. Nah, kasih itulah yang menyucikan kita. Nanti pada akhirnya kita semua itu menjadi makhluk yang kasih. Ya, makhluk yang atau manusia yang seperti Kristus. Nah, Kristus itu kan kasih. Maka kita menjadi manusia yang seperti Kristus, yang penuh kasih. Nah, menikmati kasih Allah selama-lamanya. Nah, nanti di kerajaan surga. Tapi di dunia ini kita sedang melatih iman kita, melatih kasih kita, perbuatan, ya. Soalnya rumusnya kalau kayak matematika itu iman plus perbuatan sama dengan kasih. Kalau cuma perbuatan tok, perbuatan baik, tapi tanpa iman, itu bukan kasih. Tapi iman tok, belajar tok, nggak ada actionnya, kata Rasul Yakobus, itu mati. Ya kan? Nah, maka harus dua-dua. Iman, berarti kita mengenal Allah yang penuh kasih itu, ya kan? Nah, setelah kita kenal, kita harus melakukan sesuatu, bertindak, ya kan? Nah, itulah gunanya kalian tuh belajar di sekolah ini, formasi rohani di semester awal ini, karena nanti kalian belajar banyak tentang Kristus, tentang iman, ya. Nah, tujuannya supaya kalian itu terus menyucikan diri, lalu memperkenalkan Kristus, ya kan? Nah, menaati apa perintah Kristus. Nah, itu terus menyucikan diri sampai kita mati. Sampai kita dikuduskan oleh Allah jadi sempurna. Nah, disitulah nanti kita menikmati kasih Allah secara abadi, secara kekal. Oke? Jadi kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya apa? Yang paling ultimate itu, paling utama itu. Nah, iya. Kamu mencapai yang namanya kesempurnaan, menjadi serupa Kristus, supaya menikmati kasih ilahi yang kekal itu. Ya, nah nanti ini kita akan lihat contohnya orang yang yang mengalami itu ya. Nah ini mungkin saya yakin kalian nggak pernah tahu cerita-cerita seperti ini, ya. Tentang kehidupan orang-orang yang punya iman, tapi juga punya perbuatan, tapi akhirnya disempurnakan. Jadi 3 poin ya, apa? Punya iman, berarti lahir baru, jadi orang Kristen, ya, tahu tentang Allah, kenal Tuhan, oke? Tapi juga punya perbuatan, oke? Nah, punya perbuatan dia, perbuatan kasih itu, oke? Iman plus perbuatan hasilnya kasih. Nah, kasih yang dia dapatkan itu menguduskan atau menyucikan dia. Jadi 3 itu, ya. Nah, ini contohnya dari Euthymius. Siapa? Euthymius. Nah, ini ada namanya Lukianos. Nah, ini contoh dua orang yang alami yang namanya iman, perbuatan, kasih, dan disempurnakan. Jadi iman, kasih, dan disempurnakan. Nah, itu ingat. Iman plus perbuatan menghasilkan apa? Kasih. Kasih itu terus menyucikan dia, menyempurnakan
dia jadi serupa Kristus. Jadi iman akhirnya mendatangkan apa? Keselamatan. Keselamatan itu berarti ya udah kita benar-benar menikmati kasih Allah sesuai tujuan Allah ciptakan kita. Tadi saya katakan tujuan Allah ciptakan kita itu bukan untuk mati, tapi supaya kita menikmati kasih Allah. Nah, untuk menikmati kasih Allah ini kita perlu lakukan ini, lakukan itu. Kita perlu belajar, kita punya iman, kita punya kasih, baru kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Nah, nanti kalau kalian baca buku itu, di situ dijelaskan semua. Nah, kalau kelas seperti ini kan cuma 2 pertemuan ya, 1,5 jam, itu pun udah dipotong telat tadi. Ya kan? Nah, makanya jangan telat. Kalian yang rugi, bukan saya. Jadi, kalau kalian baca buku itu, maka apa namanya ya? Kalian akan dapat pemahaman yang lebih utuh. Ya. Nah, nanti semester depan itu ada spiritual formation yang kedua. Nah, kita dalami lagi seperti itu. Ya, nanti bisa saya ajar atau nanti dosen yang ajar, nanti bahannya itu. Oke, jadi 1 tahun pertama saya mau memperkuat fondasi kalian dulu. Karena kalau fondasinya nggak kuat, ibarat Tuhan Yesus itu bilang, bangun rumah di atas fondasi yang pasir, apa yang terjadi? Rubuh. Kalau datang badai ya kan, kalau datang hujan, banjir ya kan, rumah itu pun rubuh. Kenapa? Karena fondasinya pasir. Gitu, tidak kuat. Sama kayak kalian kalau fondasinya nggak kuat nih, hadapi penderitaan, hadapi badai, udah kolaps. Ya, rubuh bangunannya. Bangunnya rubuh, bisa menikmati kasih Allah lagi? Nggak bisa, mesti dibangun lagi gitu. Oke, that's why semester awal-awal ini fondasi kita itu mesti kuat. Sehingga nanti kalian itu jadi bangunan yang kokoh. Banjir datang, badai datang, ya, musuh datang itu nggak rubuh, karena fondasinya kuat. Fondasi ini kita apa? Iman di dalam Kristus. Nah, ini contoh orang yang punya fondasi kuat, ya, sehingga dia nggak rubuh dalam hidupnya. Nah, ini ya kita baca ya. Oke. Saya berbesar dikit. Kelihatan kan? Saya. Oke. Nah, ini contoh orang yang punya iman, kasih, dan akhirnya disempurnakan. Namanya Eutimius, baru, yang kudus dan benar dari Gunung Athos. Gunung Athos itu tempat orang bertapa. Sampai sekarang itu sudah ribuan tahun. Ya. Jadi bukan hanya Gunung Selamet di sini ya. Ada namanya Gunung Athos di Yunani. Nah, ini kejadiannya pada tahun 889 ya, abad ke-9. Nah, Eutimius lahir di Ankyra di Galatia. Orang tuanya bernama Evinanios dan Anna, ya. Nah, dia dibesarkan dalam kesalehan iman. Jadi dari kecil dia sudah mengenal Kristus. Tapi anak itu menjadi yatim ketika berusia 7 tahun. Ya, papanya atau bapaknya itu Evinanios itu meninggal. Lalu dia jadi seorang prajurit, dia masuk tentara kekaisaran, menikah, dan dia punya seorang anak perempuan. Tetapi dia secara diam-diam punya kerinduan ya, menjadi seorang biarawan. Akhirnya dia masuk ke biara di Gunung Olympus, ya, di mana ia bertapa selama 15 tahun. Oke. Nah, Eutimius berdiam di Gunung Athos, ia mengirim salib kepada ibu dan istrinya dan memanggil mereka agar mengikuti teladannya. Di Gunung Athos, ia bertapa dalam gua selama 3 tahun dan kemudian di atas tiang yang tidak jauh dari Tesalonika. Allah mengaruniakannya berbagai penglihatan dan wahyu ilahi, dan ia mengajari mereka yang datang kepadanya dan menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, jadi karena dia menyucikan diri, dia punya iman, dia menyucikan dirinya, dia dengan cara dia bertapa. Nah, Tuhan memberikan dia banyak karunia untuk melakukan mujizat. Ya, atas perintah Tuhan, Eutimius mendirikan 2 monasteri pada tahun 863 di Gunung Peristeros, di mana ia melayani sebagai diakon selama 14 tahun.
Ya, nih di salah satu monasteri itu ibu dan istrinya akhirnya menjadi biarawati. Ia wafat di Pulau Kecil di Athos pada tahun 889 dan kemudian reliknya dipindahkan ke Tesalonika. Nah, ini kisah hidupnya. Kisah hidup orang yang punya iman sampai akhirnya dia mencapai namanya kesempurnaan. Nah, maka gambarnya itu ada biaranya. Nah, itu sumbangsi dia buat Kristus. Nah, pertanyaan buat kita, kamu hidup, kamu sumbangsi apa buat kerajaan Allah? Ya. Nah, Eutimius membawa banyak orang, termasuk istrinya, ibunya, percaya dan menjadi seorang pertapa. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ada lagi namanya Lukianos. Oke, ini wajahnya, ini ikonnya. Ya. Lukianos ini adalah seorang presbiter dari Antioquia. Antioquia itu pusat kekristenan pada zaman mula-mula ya. Lukianos lahir dari orang tua bangsawan di kota Samosata, Suria. Sekarang negara Suria ya. Di masa mudanya ia memperoleh pendidikan yang sangat luas, baik yang sekuler maupun spiritual. Dia adalah seorang yang terkemuka dalam pembelajaran serta dalam kesederhanaan kehidupan perpapaannya. Setelah membagikan barang-barangnya kepada orang miskin, Lukianos menghidupi dirinya sendiri dengan menyusun karya-karya tulisan dan dengan demikian memberi makan dirinya sendiri dengan karya tangannya. Oke, dia melakukan pelayanan yang besar kepada gereja karena dia mengoreksi banyak teks Ibrani dalam kitab suci bahwa bidat sesuai dengan ajaran palsu mereka sendiri telah menyimpang. Karena pembelajaran dan kerohaniannya, ia ditabiskan menjadi presbiter. Presbiter itu artinya menjadi imam di gereja di Antioquia ya. Selama penganiayaan Kaisar Maximianus, ketika Saint Antimus dari Nikomedia dan Saint Petrus dari Alexandria disiksa, Lukianos masuk dalam daftar orang-orang yang ingin dibunuh oleh Kaisar. Nah, karena imannya, maka dia dikejar-kejar ya. Lukianos melarikan diri dari kota dan bersembunyi, tetapi seorang imam yang sesat, yang iri, bernama Pankratius melaporkannya. Jadi ada juga imam yang jahat. Ya. Penganiayaan itu mengerikan dan bahkan anak-anak kecil pun tidak terhindar. Dua anak laki-laki yang tidak mau makan makanan yang dikorbankan untuk berhala dilemparkan ke dalam bak mandi yang mengikuti, di mana dalam siksaan mereka menyerahkan jiwa suci mereka kepada Allah. Lalu ada seorang murid Lukianos bernama Pelagia, menjaga kesucian keperawanannya dari penyerang yang tak bermoral dengan berdoa kepada Allah di atap rumahnya. Dia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Tubuhnya jatuh dari atap. Nah, Lukianos sendiri dibawa ke Nikomedia di hadapan Kaisar. Sepanjang jalan, nasihatnya mengubah 40 prajurit menjadi percaya kepada Kristus, tapi semuanya mati sebagai martir. Ya. Nah, ini cerita di abad ketiga, banyak orang-orang Kristen yang dianiaya. Nanti kalau kalian belajar sejarah gereja itu belajar tentang bagaimana perjalanan gereja ya setelah Pentakosta itu. Terus mengalami yang namanya penyiksaan atau penganiayaan, penderitaan, dan banyak yang dipenggal, dibunuh, disiksa sampai mati. Itu yang disebut sebagai martir. Ya, martir itu berarti mencurahkan darah untuk Kristus, untuk imannya. Berarti itu kan perbuatan kasih, ya kan? Karena dia kasih kepada Allah, kasih kepada Kristus, dia nggak mau jual imannya, dia nggak mau menyembah berhala, rela mati. Nah, ini banyak dialami ya. Nah, contohnya ini tadi Lukianos. Dia diintegrasi, dicambuk, dijebloskan ke penjara, dibiarkan kelaparan, gitu. Ya. Nah, sampai mati kelaparan. Oke. Nah, John Chrysostom itu menulis tentang gini ya. Dia mencemooh kelaparan. Mari kita juga mencemooh kemewahan diri dan menghancurkan kekuatan perut. Supaya kita ketika pada waktu membutuhkan keberanian seperti itu, dibutuhkan oleh kita, bersiaplah terlebih dahulu dengan pertolongan oleh pertapaan yang lebih rendah untuk menunjukkan diri kita yang mulia pada saat pertempuran. Jadi kita harus siap-siap bertempur nih, tapi untuk bertempur harus punya senjata. Apa senjata kita? Nah, Chrysostom mengatakan seperti Lukianos itu, apa?
pertapaan. Pertapaan itu maksudnya bukan kalian itu disuruh bertapa di hutan, tapi punya tadi iman dan kasih supaya bisa bertempur. Oke, Lukianos menerima perjamuan kudus di penjara pada hari Teofani, pada hari berikutnya menyerahkan jiwanya kepada Allah. Lukianos menderita pada tanggal 7 Januari tahun 311. Jadi ini cerita udah berapa ratus tahun ya, 1700 tahun yang lalu. Nah ini masih kita baca. Oke, nah Lukianos mati martir, ya, disiksa, dibiarkan di penjara sampai dia mati kelaparan. Tapi apa? Setelah dia mati, Allah memuliakan dia. Ya. Nah, ini kemarin udah baca belum nih? Coba contoh yang lain ya. Pernah dengar nggak cerita seperti ini sebelumnya? Nah, pernah dengar? Belum, Pak. Nah, Belum, khotbah Pak. dulu di gereja pernah? Belum. Ya. Ya, ini kita belajar dari tradisi gereja yang sudah ribuan tahun. Ya, cerita kayak tadi Lukianos tuh di abad keempat. Nah, kalian bisa pelajari kembali. Ya. Nah, misalnya nih contoh lagi dari Nasarius, Gersavius, Protasius, dan Celsus dari Milan. Milan itu di Italia, ya, di negara Eropa Barat sana. Nah, ini gambar mereka. Oke. Nasarius lahir di kota Roma dari ayah Yahudi Afrikanus, ya, dari campuran orang Afrika, dan ibunya seorang Kristen. Ibunya bernama Perpetua, dibaptis oleh Rasul Petrus. Ya, jadi Rasul Petrus pernah membaptis ibunya namanya Perpetua, lalu melahirkan anak namanya Nasarius. Oke, Nasarius dibaptis oleh Uskup Linus di kota Roma. Nah, ini Uskup Linus ini adalah uskup setelah generasinya para rasul. Kan di kota Roma itu ada Petrus dan Paulus ya. Nah, setelah mereka Linus yang menjadi uskup di kota Roma. Mengakui iman ibunya, Nasarius dengan kesungguhan memenuhi semua ajaran gereja. Jadi Nasarius itu lahir dari mengikuti iman ibunya, ya, bukan bapaknya yang Yahudi. Tanpa rasa takut memberitakan Injil, Nasarius itu pergi ke Milan. Ya, dia dari kota Roma dia menuju ke kota Milan. Nah, sejak masa mudanya Nasarius sering membantu orang-orang Kristen yang mengembara. Kamu lihat, dia punya iman tapi juga punya perbuatan, ya kan? Saat melawat orang-orang Kristen di penjara di Milan, Nasarius bertemu saudara kembar yang bernama Protasius dan Gervasius. Nah, saudara kembarnya di penjara, ya. Nah, Nasarius datang untuk melawat mereka dengan penuh kasih. Nah, kamu lihat tuh, punya iman, tapi juga berbuat kasih. Oke, mereka lahir di Milan dari keluarga Vitalius dan Valeria. Orang tua mereka itu juga mati martir ya demi iman Kristen. Vitalius dan Valeria ini. Mereka membagi-bagikan harta mereka kepada orang-orang miskin, membebaskan hamba-hamba mereka, dan menjalani hidup puasa dan doa. Mereka dipenjarakan karena pengakuan iman kepada Kristus. Jadi orang tua mereka mati disiksa, lalu anak mereka yang kembar itu dipenjara. Ya, Nasarius sangat menghargai Protasius dan Gervasius dan melakukan segalanya untuk meringankan penderitaan mereka. Jadi Nasarius itu kasihan gitu ya. Mengetahui hal ini, raja setempat memerintahkan supaya Nasarius itu dipukul dan diusir dari kota. Ibunya datang kepadanya dalam sebuah mimpi dan menyuruhnya pergi ke Galia dan memberitakan Injil ke sana. Nasarius pun meneruskan perjalanan ke Galia dan di sana mempertobatkan banyak orang-orang penyembahan berhala atau orang-orang pagan ya. Nah, di kota Kimel ia membaptis anak seorang Kristen yang bernama Celsus dan menjadi rekan setia dalam penginjilan Nasarius. Jadi dari kota Milan, Nasarius itu pergi ke kota Galia karena dia mendapat penglihatan dari ibunya. Nah, di sana dia banyak mempertobatkan orang-orang penyembahan berhala. Di Galia, orang-orang pagan menangkap Nasarius dan Celsus dan dilemparkan kepada binatang-binatang buas. Tapi binatang-binatang itu tidak berani menyentuh mereka. Nah,
Kemudian mereka mencoba menenggelamkan Nasarius dan Celsus ke laut, tapi justru mereka bisa berjalan di atas laut itu. Ya, ini mukjizat. Kayak mereka jalan di tanah yang kering. Nah, prajurit-prajurit itu amat takjub sehingga mereka menerima iman Kristen dan melepaskan Nasarius dan Celsus. Mungkin kalian lihat tuh kayak cerita mitos gitu ya. Tapi itu yang dicatat dalam sejarah gereja. Ya, di abad kedua ini. Setelah dilepaskan, Nasarius dan Celsus pergi ke kota Milan dan melawat Gervasius dan Protasius di dalam penjara lagi. Akhirnya mereka kembali ke Milan, ketemu Gervasius dan Protasius lagi. Kemudian Nasarius dan Celsus ditangkap, ya, dijebloskan ke dalam penjara oleh gubernur yang bernama Anulinus. Dan akhirnya mereka diserahkan kepada Kaisar Nero. Oh, ini di abad pertama ya, dan dihukum mati dengan cara dipenggal. Oke. Kemudian tidak lama berselang, Jenderal Astasius melewati kota Milan dalam perjalanan untuk berperang melawan Moravia, memenggal kepala Gervasius dan Protasius. Jadi Nasarius dan Celsus juga dipenggal. Nah, sekarang giliran si kembar ini juga dipenggal. Sang jenderal telah mendengar bahwa kedua saudara ini tidak mau mempersembahkan kurban kepada dewa berhala, dan karena takut dia akan kalah dalam pertempuran sebab kehilangan dukungan dari dewa-dewa berhala, maka dia memerintahkan para algojonya ini ya untuk mengeksekusi mereka. Gervasius dan Protasius adalah saudara kembar, lahir dari orang tua yang diberkati, Vitalius dan Valeria yang juga menjadi martir karena iman kepada Kristus. Jadi empat-empatnya semuanya dipenggal. Ya. Nah, bertahun-tahun kemudian pada masa pemerintah Ekskar Theodulus, Uskup Ambrosius dari Milan melalui wahyu dari Allah menemukan relik-relik para martir kudus ini dan dengan hikmat memindahkan relik tersebut ke gereja katedral Milan. Jadi kebanyakan tulang-tulangnya itu ditemukan tapi bisa mengeluarkan bau harum, mujizat, orang sakit menyentuh bisa sehat, jadi sembuh kembali. Nah, itu kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang sudah disucikan. Ya, nah kita mau hidup seperti ini. Nah, ini ada ikon mereka, ya, ini dipenggal ya oleh algojo dari siapa? Kaisar Nero. Oke. Nah, tentang relik suci ya. Nah, tadi saya bilang kalau kita lihat kayak Nasarius dia punya iman, punya nggak? Punya perbuatan nggak? Punya. Tapi punya kasih kan? Tapi habis itu kok mungkin kalian bertanya kok matinya mengenaskan gitu ya kan? Nah, matinya kok mengerikan gitu. Ya, yang pertama ya memang situasi kekristenan awal-awalnya memang sangat menderita, beda seperti sekarang. Ya kan? Kamu masuk Kristen bukan kamu berarti langsung ditangkap terus disiksa gitu atau dibunuh. Enggak. Beda misalnya abad pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu banyak orang-orang Kristen disiksa. Tapi kenapa kok mereka rela mati? Tadi karena mereka punya kasih kepada Kristus. Saya pernah kasih perumpamaan gini. Mungkin nggak tahu ya kalau Suwarni dulu apa ya, atau katakanlah saya lah, dulu saya punya pacar gitu, ya kan. Nah, pacar saya ini sangat saya cintai gitu, ya, karena dia ada orang yang saya sangat cintai, sangat saya kasih, maka saya rela gitu, jauh-jauh ke rumahnya, ya kan, apalagi bukan cuma tangan kosong, beri yang apa ya. Nah, mungkin kalian juga di sini kan gitu ya. Nah, saya nanti punya pacar gitu ya, Immanuel ya kan, punya pacar. Tapi jangan dulu sekolah ini ya. Nah, kamu punya pacar, kamu akan sangat mengasihi dia, kamu akan berkorban nggak? Misalnya rumahnya itu jauh banget, menempuh perjalanan darat, udara, laut gitu. Kamu rela tempuh nggak? Nah, ya kan? Kenapa? Ya, karena kamu mencintai dia kan, gitu. Walaupun misalnya ya kamu berenang itu taruhannya kan nyawa ya, dimakan ikan hiu kan gitu. Ya kan. Nah, kira-kira gitu.
Kita rela berkorban demi orang yang kita cintai. Karena kita punya kasih. Nah, kasih itu dari mana sebetulnya? Ya dari Allah yang mencipta kita. Ya kan? Bukan cuma kamu lihat-lihat orang, kamu ikut-ikut, enggak. Ya, tapi memang itu berasal dari Allah yang menanamkan di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Ya, karena kita berasal dari Dia gitu. Ya kan? Dia ada kasih yang Tuhan tanamkan sehingga kita bisa mencintai orang. Benar kan? Ya, kita rela berkorban buat Dia. Ya kan? Kita atau Bu Suwarni ini punya anak misalnya, pasti mencurahkan semua untuk anak. Ya kan? Lagi kalian punya anak misalnya. Oke? Pasti semua dicurahkan untuk anak. Yang penting anak itu bisa sekolah, anak itu saya kerja mati-mati, yang penting anak saya bisa berhasil gitu. Kayak orang tua kalian lah. Ya kan? Nah, mencurahkan semuanya, ya kalian nanti bisa berhasil gitu. Karena kasih. Ya. Jadi sama kita sama Tuhan juga seperti itu. Nah, mereka rela menyerahkan bahkan nyawa mereka karena mereka punya kasih kepada siapa? Kristus. Nah, misalnya kayak cerita tadi ini yang dipenggal ini. Siapa? Nasarius, ya. Apalagi ini Gervasius. Kok kalau mereka nyangkal bisa aja kan? Nggak mati mereka. Kalau mereka udah saya nyangkal Kristus, saya nyembah dewa berhala aja. Mereka nggak akan mati. Tapi karena mereka punya kasih kepada Kristus, mereka rela berkorban. Nah, ini loh kasih seperti itu yang kita harus punya sama Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan kita itu jangan cuma sekedar lip service gitu ya. Atau cuma sekedar kamu jadi orang Kristen itu cuma sekedar di KTP gitu. Atau karena cuma sekedar kamu dari kecil lahir dari keluarga Kristen gitu. Tapi memang betul-betul kamu mencintai dia. Sama kayak kamu tadi, mencintai pacarmu. Ya, gitu. Maka kamu rela berkorban kan? Benar nggak? Gitu. Ya, atau nanti kamu punya anak, kamu rela berkorban. Seperti itu. Nah, sama dalam kehidupan kita mengikut Kristus juga seperti itu. Kristus ingin kita mencintai dia dengan sepenuh hati, sepenuh hidup, sepenuh kekuatan, ya kan? Kan firman Tuhan mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, ya kan? Dan akal budi. Nah, itu semua artinya dengan segenap seluruh keberadaan diri kita. Bahkan jiwa, roh, jiwa dan raga kita. Ya kan? Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, itu firman Tuhan tertulis. Gitu. Kasih Kristus. Berarti Kristus punya kasih. Lalu dikatakan, yaitu Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Berarti apa? Kristus yang punya kasih itu berarti apa? Dia berkorban untuk kita. Ya kan? Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Maka Dia mau berkorban buat kita. Yaitu yang Dia katakan, Dia berinkarnasi, Dia mati, dan Dia bangkit, supaya kita tahu ada Tuhan yang penuh kasih. Jadi bukan sekadar menyelamatkan kita dari dosa, tapi supaya kita bisa lihat, wah, ada Kristus nih, ada Allah nih yang penuh kasih. Ya, gitu. Nah, kalau Dia begitu mengasihi kita, Yohanes mengatakan kita pun wajib, ya kan, atau harus menyerahkan nyawa kita, ya tadi ya, jiwa raga kita untuk saudara-saudara kita, ya, artinya untuk sesama kita,
Nah, berarti kita juga kalau kita dikasih oleh Kristus, kita mengalami kasih Kristus, terus kasih itulah yang kita mesti juga apa namanya? Iya, berikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini saudara-saudara kita ini adalah apa? Hasil dari kasih Kristus. Dia ada juga karena kasih Allah. Jadi kalau kita mengasihi dia, saudara kita, sama artinya kita mengasihi Kristus. Oke? Tapi kita nggak akan bisa menyerahkan nyawa, berkorban buat dia kalau kita nggak punya kasih. Benar nggak? Sama lah kayak tadi ya. Kamu nggak mengasihi pacarmu lagi. Kamu udah beralih ke pacar yang kedua. Ya kan? Putus cinta si Happy. Dan kamu pernah putus cinta nggak? Pernah lah ya. Pacarmu udah berapa? Ya. Nah, misalnya, waduh, kalau kamu udah putus dengan pacarmu, kamu nggak cinta dia lagi, mau kamu berkorban buat dia? Hah? Mana lagi? Kenal aja pun enggak ya. Oke, karena nggak punya cinta lagi gitu. Nah, itu namanya cinta monyet ya. Oke, terima kasih. Nah, kamu cinta monyet nggak? Asal jangan mencintai monyet ya. Oke. Tapi cintanya Tuhan sama kita nggak kayak kita. Kamu nanti sebentar pacar sama si A, putus, lalu kamu nggak sayang lagi sama si A. Nah itu kasih kita, ya kasih manusia ini. Tapi kan prinsipnya kita punya kasih. Kasih itu selalu apa? Berkorban, karena kita mengasihi, ya kan? Nah gitu. Sama kayak tadi, kamu punya pacar, kamu akan berkorban buat pacarmu. Ya, ya ini contoh yang gampang aja buat kalian pahami. Bukan saya ngajarin kalian di sini, ayo pacaran gitu. Tapi ini contoh bahwa kita punya kasih, maka kita bisa berkorban. Ya, kalau kita nggak punya kasih, ya kita nggak bisa berkorban. Nah, ini yang kita mesti kerjakan, bahwa berarti kita harus punya kasih kepada Kristus. Ya ini ya, setelah kita punya iman nih, kan harus ada perbuatan yang namanya kasih. Nah, kasih inilah yang akan terus menyucikan, menguduskan kita. Oke? Karena kamu lahir dari kasih, maka kamu diselamatkan oleh kasih. Dan kamu akan disucikan, dikuduskan oleh kasih. Ya, Yohanes 3 ayat 16 coba baca. Yohanes 3 ayat 16. Terus ada kasih Allah yang akhirnya kita peroleh apa? Nah, jadi kasih itu membuat kita hidup melalui anaknya yang tunggal tadi, Kristus. Itulah gunanya iman, supaya kamu kenal Kristus. Karena kalau kamu nggak kenal Kristus, kamu nggak bisa mengenal kasih Allah. Kalau kamu nggak mengenal kasih Allah, kamu bisa hidup kekal? Nggak bisa. Jadi kamu hidup kekal karena apa? Kasih Allah. Memang karena kita lahir dari kasih Allah. Kamu ada di dunia ini, lahir gitu, itu kasih dari orang tuamu nggak? Ya kan? Itu karena orang tuamu nikah, saling mencintai kan? Ya? Mungkin nggak tahu ya, dulu kawin paksa nggak ya? Atau dijodohin ya? Tapi waktu married, waktu nikah kan atas sama-sama suka. Ya walaupun ada yang lahir karena lain hal ya. Oke, tapi kita ada karena kasih dari orang tua kita. Nah, orang tuamu ada tuh karena dari mana? Dari orang tua lagi kan. Nah, terus sampai apa? Adam. Adam itu ada diciptakan oleh Allah. Allah itu menciptakan Adam, menciptakan dunia ini untuk apa? Tadi supaya ciptaannya ini kita mengalami, menikmati, enjoy kasih gitu, ya kan? Nah, karena Allah itu kasih, dia menciptakan kita. Nah, kita ada karena kasih.
Tapi karena kita berdosa, kita jatuh dalam dosa ya, seperti Adam. Nah, kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita, dari Adam, ya kan? Nah, berbagai macam penyakit lah, sakit lah, penderitaan lah, dan semuanya ya, kejahatan lah. Oke, akhirnya itu memutuskan tali kasih kita. Ngerti ya? Misalnya gini, contoh. Kamu misalnya sama siapa lah, Febri. Misalnya, kamu berbohong sama Febri. Awalnya ini hubungannya baik, akrab gitu ya kan. Misalnya kalian pacaran luas, saling mengasihi. Tapi tiba-tiba si Febri bohong. Punya pacar lain gitu. Ya kan? Misalnya contoh. Tuh. Lalu Febri bohong. Ketahuan sama siapa nih? Hizkia. Ananda aja lah. Nanti dikiranya kamu sama cowok lagi. Oke, sama Nanda. Nah, apa yang terjadi akhirnya karena si Febri berbohong? Maka hubungannya jadi konflik kan, jadi renggang kan. Akhirnya si Hizkia jadi nggak percaya sama Febri kan. Wah, kamu bohongin saya gini-gini. Nah, itu akibatnya apa? Kasih yang sudah terbina itu terputus. Kenapa? Dosa. Ada namanya kebohongan. Nah, misalnya gitu, benar nggak? Ya kan? Nah, misalnya sama lah dalam komunitas lah. Kalau kita melakukan dosa, melakukan hal yang jahat, maka kasih itu terputus. Ya, sama kayak kita dengan orang tua misalnya. Kamu bohongi orang tuamu misalnya. Ya kan? Kamu nggak taat sama orang tuamu, kamu lawan. Akhirnya apa? Terjadi konflik, ya kan? Nah, kasih kita terputus. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes tadi, waktu kita berdosa, Allah tetap kasih. Atau kasihnya berubah lagi? Allah jadi benci kita? Enggak, Allah enggak pernah berubah. Ya kan? Kasihnya tetap. Kalau dia berubah bukan Allah namanya, manusia. Oke? Allah bukan manusia, dia adalah Allah yang tidak berubah. Sekali kasih ya selamanya dia kasih. Walaupun manusia ciptaan seperti kita ini berdosa sama dia, melawan dia misalnya. Ya kan? Tapi kalau manusia ya memang kamu lawan saya, bohongin saya balik balas kan gitu. Bisa kan? Nah, gitu. Oke? Nah, tapi Allah tidak, kasihnya tetap gitu. Tapi gimana supaya tadi tali ya, seperti tali yang terputus itu bisa nyambung lagi? Gimana caranya? Nah, terpaksa ini bukan terpaksa ya, tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, maka dia ngapain? Memberikan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya inilah jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menjembatani kita lagi, menyambung lagi. Antara tadi yang terputus tadi tersambung. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati kasih Allah lagi. Dan kasih itu membuat kita jadi hidup kekal. Seperti tujuan Allah menciptakan kita lagi. Oke? Jadi kita ini semua ada ya, karena kasih Allah. Tapi Allah mau kita mengenal Kristus. Karena tanpa Kristus, tadi hubungan kita dengan Allah itu nggak bisa tersambung. Ya, nah kok mesti Kristus ini Pak? Nah nanti kita pelajari lah di dogmatika, ya tentang kristologi, oke? Nah ini nanti banyak ini pelajaran yang seru-seru nanti kalian pelajari. Ya, Kristus itu kok disebut Tuhan, disebut Allah, disebut juru selamat, kok dia bisa menyelamatkan kita dari dosa, menjembatani kita kepada Allah, menyelamatkan kita dan sebagainya. Nah, itu nanti dipelajari. Ya, tetapi secara singkat di sini untuk menikmati kasih Allah, untuk hidup kekal, kita harus punya apa? Iman kepada anaknya yang tunggal. Karena tanpa iman, kalau kita nggak percaya kepada Kristus, maka tadi kita tetap dalam konflik.
Misalnya contohnya, pernah ngalami nggak kalian itu berteman sama teman nih, si A dan si B. Tiba-tiba konflik. A bohong lah, si B juga nuduh si A bohong, si B juga gitu lah ya kan, misalnya. Nggak pernah akur lagi. Nah, gimana cara mengakurkan mereka ini? Biasanya kan ada orang ketiga, ya, apa itu guru lah dulu ya kan kamu berantem misalnya, terus tiba-tiba kamu dibawa sama orang tua atau guru, ayo damai kan gitu kan, pernah nggak? Nah, seperti itu kita ada juru damai, ya itulah Kristus yang mendamaikan konflik kita, ya gitu. Sebetulnya Allah berkonflik nggak sama kita? Enggak, kita yang salah kok. Allah itu maha kasih, kita aja yang bandel, benar nggak? Ya kan? Kita aja yang lawan dia, kita aja yang mau berdosa sama dia, gitu, ya. Tapi waktu kita berdosa, emang Allah jadi marah sama kita? Enggak, dia tetap mengasihi kita. Nah, maka dia mengirimkan putranya, anaknya yang tunggal, supaya kita tadi dikatakan itu, supaya kita bisa percaya, punya iman, lalu tidak binasa, ya kan? Memperoleh hidup kekal. Nah, itulah kasih Allah. Kasih Allah itu ingin terus kita jangan terjebak ke dalam dosa. Jadi kalau kamu punya teman nih, ya, tapi temanmu kamu tes saja mengasihi kamu atau enggak, kamu tesnya gimana? Nah, kamu tesnya gimana? Dia kepingin kamu hidup atau binasa, itu. Ya, misalnya kamu punya teman nih, ayolah kasih contekan lah. Ini supaya saya nggak dimarahi misalnya, atau kasih contekan lah supaya saya lulus misalnya gitu. Ya udah, karena kamu kasihan sama dia, kamu kasih contekanmu. Nah, pertanyaannya, teman itu baik nggak? Menurut kamu baik, ya kan? Oh, baik banget dia nolongin aku, kasih aku contekan supaya aku nggak dimarahin Pak Hendy misalnya gitu kan. Aduh, PR-ku aku belum siap gitu. Ya baik, tapi kasih nggak itu? Hah? Enggak, kenapa? Iya, karena pada akhirnya membuat si Febri misalnya jadi malas, ya kan? Nggak perlu kerja, nggak perlu belajar, udah tinggal contekan. Lama-lama apa yang terjadi dengan Febri? Jadi bodoh, nggak perlu belajar dapat nilai kan gitu, ya kan? Nah, nggak perlu belajar, lulus, dapat nilai gitu. Tapi otaknya nggak ada isinya, ya nggak pernah belajar soalnya, tapi diterima, tapi dapat contekan terus, gitu. Nah, ya kan, lalu si Febri pun kasih nyogok uang buat dia. Nah, gitu ya. Jadi saling membinasakan. Nah, itu nggak boleh terjadi, ya. Jadi tanda baik itu hati-hati. Kita diperintah Tuhan bukan jadi orang baik, tapi jadi orang yang penuh kasih. Kasih itu kayak Tuhan ini prinsipnya, menghidupkan orang. Jadi misalnya nih, kamu kasih contekan sama orang, menolong teman itu atau justru sedang menjerumuskan teman itu? Menjerumuskan, iya kan? Tadi membuat dia jadi malas, jadi bodoh kan gitu. Ya kan? Nah, itu prinsip kasih. Jadi kasih itu selalu dari Allah itu pasti membuat kita jadi hidup kekal. Nah, kamu juga misalnya mengasihi temanmu, mau temanmu hidup kekal kan? Bukan binasa kan? Nah, jadi kamu mesti lihat, ya kan? Kalau ada teman yang katanya berbuat baik, itu hati-hati. Gitu, menjerumuskan atau menghidupkan. Ya kan? Nah, itu misalnya contohnya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Ada? Ya. Pak, yang menjadi pertanyaan saya mungkin ada beberapa poin ini. Dari penjelasannya tadi Pak, bahwa kasih Allah itu walaupun tidak berkesudahannya, walaupun kita melakukan dosa dan melakukan pelanggaran, tetapi Tuhan Allah itu masih mengasihi kita. Namun bertolak belakang dengan kasih manusia yang sebentar-sebentar putus dan berhenti ketika menghadapi suatu masalah atau persoalan itu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan itu yaitu apa sih perbedaan kasih yang dimiliki oleh Allah itu dengan manusia, padahal
Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Kemudian Pak, yang poin kedua itu tadi melalui 1 Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa seperti Allah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan juga kita harus menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara kita. Yang membingungkan saya di sini, bagaimana saya bisa menyerahkan, bagaimana cara saya menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara, sedangkan saya aja mungkin masih ingin memberitakan kebenaran ya, atau ingin berbuat kasih. Tapi bagaimana saya kalau setelah menyerahkan nyawa itu bagaimana sih Pak? Nah, Intinya. jadi pertanyaan pertama, kasih kita, beda kasih kita dengan kasih Allah ya. Actually sebetulnya harusnya sama. Ya, cuma memang kasih kita kan diliputi dosa tadi. Masih ada apa ya? Ya ini yang harus disucikan. Jadi nanti akhirnya mendatangkan kasih yang benar-benar mengorbankan diri. Sampai kayak tadi cerita Sen ini, dia bisa mengorbankan diri untuk Kristus. Gitu. Kenapa? Ya memang ini nggak diperoleh langsung kamu jadi percaya langsung, enggak, itu melalui proses. Ya, proses kamu dimurnikan. Contohnya misalnya kayak emas lah ya. Waktu kamu, kalau emas ini kan perhiasan itu kan sudah lewat proses ya. Enggak? Awalnya di mana? Dari tanah, dari bebatuan. Ya, kalau di Kalimantan tuh banyak itu di sungai-sungai. Ya kan? Dari sungai atau tanah yang kotor, benar nggak? Habis itu disuling, disaring kan gitu ya. Nah, baru dapatlah emas itu. Lalu emas itu dibikin perhiasan, cincin, kalungan gitu. Nah, baru kita, wah bagus. Padahal emas itu sebetulnya dari mana awalnya? Iya, dari tanah yang kotor gitu. Tapi kan melalui proses kan, akhirnya menghasilkan emas yang murni kan gitu. Nah, kasih itu seperti itu. Kita kasih yang kita alami ya, yang kita miliki itu masih kotor, bercampur dengan berbagai macam nafsu, ya kan? Kayak tadi, saya nolong kamu, tapi kamu juga nolong aku ya. Nah, misalnya gitu, ya kan? Gitu. Jadi kayak ada udang di balik batu, gitu. Ya, kasihnya belum murni, masih kasih yang kita anggap itu kasih, tapi sebetulnya masih bercampur dengan keinginan-keinginan jahat. Nah, ini yang harus pelan-pelan dikikis. Ya, dibuang. Gitu. Kayak ibarat sebuah pohon ini ya. Mau menghasilkan buah kasih yang banyak, pohon itu mesti diapain? Hah? Iya. Pohon itu kalau lebat gitu daunnya banyak mesti dipangkas ya kan. Iya kan? Kalau enggak buahnya enggak pernah besar atau banyak. Benar enggak? Nah, sama pohon itu juga mesti dipupuk, dirawat. Kita juga gitu. Mesti dipupuk, dirawat, dipangkas dahan-dahan yang sudah ngering yang enggak perlu. Benar enggak? Nah, maka itu proses penyucian namanya. Sampai nanti kita benar-benar punya kasih yang tadi seperti Kristus itu yang mengorbankan nyawanya. Mungkin sekarang tadi, aduh nggak mungkin lah mengorbankan nyawa, ya kan? Keluar 100.000 aja pelit kita, benar nggak? Ya kan? Gitu. Apalagi nyawa nggak bisa dibeli, ya. Ngeluarin uang aja susah misalnya gitu. Makanya coba baca 1 Yohanes 3 ayat 17. Tadi kan 16 ya. Nah, lanjut lagi ayat 17. Oke, ketemu nggak? Nah, ayat 17 baca yang keras. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa tetapi ayat 16, kasih Allah itu puncaknya kita mengorbankan nyawa. Karena setelah nyawa kita serahkan ya kita nggak punya apa-apa lagi kan. Tapi sebelum sampai ke situ, Yohanes bilang, kamu kan punya harta kan? Tuh. Tapi kalau kamu punya harta,
Lalu kamu pura-pura nggak tahu terhadap saudara yang menderita. Ditanya, bagaimana kasih Allah itu ada di dalam kamu? Kan gitu. Ya. Jadi kita mungkin nggak bisa langsung mengorbankan nyawa kita, butuh proses. Prosesnya mulai dari harta kita yang kamu miliki. Apa yang kamu miliki? Mungkin harta, mungkin kepandaian, talenta yang Tuhan kasih, apapun itu. Nah, lalu kamu melihat saudara yang kekurangan, yang menderita, gimana tindakan? Nah, harus berbuat, ya kan? Melakukan sesuatu. Nah, itulah kasih. Sehingga ada kasih Allah di dalam dirimu. Oke, jadi simpelnya iman dan perbuatan itu ya kamu melakukan kebaikan itu di dalam Kristus. Melakukan tapi di dalam iman kita kepada Tuhan gitu, bahwa karena kita bisa memberi itu semua berkat dari Tuhan, bukan karena kesombongan kita, ya, bukan karena kepandaian kita. Nah, itu dia. Oke, jadi misalnya kamu bisa membantu orang yang miskin, yang susah, jangan jadi sombong, tapi kamu justru apa, menolong orang yang miskin itu, oh ya, saya punya harta nih, saya tahu hartanya itu dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya, maka saya punya, ya kan? Tapi saya mau belajar memberi. Nah, menyalurkan berkatnya Allah ini kepada orang yang kurang. Oke? Lalu kamu sombong gitu. Kasih Allah nggak? Enggak, karena Allah nggak pernah sombong. Kasih Allah itu nggak pernah sombong. Tapi kalau kamu sombong, memamerkan, kamu memberi, nah itu jadi lain, jadi bukan kasih lagi. Oke? Nah, itu contohnya. Jadi kalau kamu memberi, ya, memberilah karena itu karena kasih, ya, dalam iman. Artinya, oh ya, ini berkatnya Allah. Oke, karena Allah mengasihi aku juga kepingin bagi. Nah, gitu, ya kan? Tanpa ada yang murni, ya, tanpa apa? Embel-embel tadi, ya kan? Nah, gitu. Kalau masih ada embel-embel, berarti apa? Belum kasih Allah. Karena kasih Allah itu tulus, nggak ada embel-embelnya, benar nggak? Nah, iya, pinter nih generasi. Oke. Jadi misalnya generasi kasih kepada siapa nih? Christoph, gitu. Aku memberi nih, ya. Tapi minggu depan lu balikin 2 kali lipat ya. Itu bukan kasih, ya kan? Itu rentenir namanya. Oke, bisa ngerti Eka? Ya, misalnya Eka, ya pokoknya kita mengasihi, ya mengasihi dengan seperti kasih Allah, tanpa kamu meminta balasan. Bahkan Tuhan mengatakan ini, kasihlah kalau orang menampar pipi kirimu, nah itu kasih Allah gitu. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, jalannya 5 mil, ya kan? Kalau orang minta jubahmu, pakaianmu, kasihkan, gitu. Bahkan kita harus mengasihi musuh. Nah, itu paling sulit. Bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin belum saatnya sekarang. Wong kalian misalnya 5.000 aja susah keluar. Jangan buat persembahan buat Tuhan misalnya. Aduh, sayang banget. Saya, aduh 5.000 saya udah bisa beli Indomie 2 bungkus. Ya, nah itu contoh. Makanya Yohanes mengatakan, kamu punya harta duniawi enggak? Kalau punya, kamu kalau menutup pintu hatimu terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah itu ada di dalam dirimu? Ya, nah ini contoh. Jadi kita misalnya kita mulai dari yang kecil-kecil, ya, gak usah bicara nyawa dulu. Mulai dari apa yang kita miliki, misalnya harta lah, kepandaian kita, talenta kita, ya. Seperti misalnya, saya belajar, ya, katakanlah saya punya pengetahuan ini, saya bagikan supaya orang belajar misalnya gitu, ya, tanpa apa ya, ya itu tadi, tanpa ada embel-embel, oke,
Kita mengasihi karena orang prinsipnya tadi supaya dia juga mengalami hidup kekal. Dia mengalami kasih Allah itu. Dengan mengalami kasih Allah dia bisa hidup kekal. Nah, itu harus jadi motivasi kita. Jadi kalau kamu mengasihi temanmu, mengasihi sesamamu, yang suci, yang murni itu haruslah kasih Allah. Nah, kasih Allah itu gimana? Membinasakan orang itu atau menyelamatkan orang itu? Menghidupkan orang itu. Nah, itu yang penting. Ya. Oke, ini nanti semua ada di buku ini. Saya banyak bahas ya. Saya sebetulnya ingin baca satu ini tentang kasih. Nah, nih, kalian baca. Ya. Oke. Semua ada di sini. Tentang kasih dan terang itu seperti apa. Ya, tapi satu hal ini ya. Ini kita lihat buku ini satu dulu. Nah, kamu lihat ini kan bab 1 berarti ya kita mengenal Allah dulu. Ini iman kita, ya Allah Tritunggal, tentang Kristus, ya tentang inkarnasi. Lalu Kristus datang tadi ya menyambung tali kasih tadi ya, menebus kita. Terus kita lahir baru. Nah ini iman kita ya, iman lahir baru. Tapi harus punya perbuatan kasih ya. Yang terus menyucikan kita ya tadi kasih yang murni. Oke, Tuhan tahu kita punya kasih yang belum murni. Nah itu tapi terus perlu disucikan. Nah inilah namanya purifikasi atau ini namanya pemurnian. Nah pemurnian ini nanti kalian bisa baca banyak banget ya, intinya 2, latihan jiwani dan latihan badani. Dan sampai kita dimurnikan ya untuk mencapai yang namanya deifikasi ya, masuk dalam kemuliaan Allah atau menikmati kasih dan terangnya Allah. Oke, nah itu dia. Ini yang harus kalian pahami ya. Nah, kita masih punya beberapa menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut sebentar ke materi ini. Ada? Ya, kalau ada silakan. Iya. Apa yang menjadi makna tadi yang saya katakan kan bahwa tujuannya apa? Tuhan kasih kamu iman, Tuhan nyuruh kamu berbuat kasih, ya kan? Tuhan menyuruh kamu percaya kepada Kristus, lahir baru, terus kamu mesti taat. Tujuannya apa sih sebetulnya? Iya, tujuannya supaya kamu nanti hidup kekal. Tujuannya supaya kamu apa? Menikmati kasih Allah selamanya. Pak, bagaimana dengan mereka yang misalnya dihukum di neraka gitu? Loh, kalau gitu Allah nggak kasih dong. Ada yang dihukum mati, ya masuk neraka misalnya gitu. Nah, apakah Allah itu berubah gitu, suka balas dendam sama mereka yang berbuat jahat? Enggak. Ya, Allah ya kasih ya sama siapa saja, termasuk orang jahat. Kan dikatakan bahwa bahkan Tuhan mengatakan mengasihi musuh ya. Ya. Terus dia memberi matahari hanya kepada orang Kristen, orang baik. Orang beriman, enggak, dia memberi matahari buat siapa? Semua manusia ya kan? Termasuk orang-orang yang jahat atau mungkin orang-orang yang tidak percaya, ya kan? Gitu. Karena kasih Allah ya buat semua. Kristus datang menebus kita buat siapa? Buat semua orang berdosa. Jadi dia nggak pandang bulu, nggak pandang oh ini orang Kristen ini enggak, lalu dia membinasakan, enggak. Ya, kasihnya itu bersifat universal untuk semua. Oke? Karena apa? Karena semua manusia itu ciptaan dia. Nah, ciptaannya adalah buah kasihnya, buah kasihnya, lahir dari kasih dia. Ya. Nah, cuma waktu manusia berbuat jahat dengan pilihan dia untuk menjauh dari kasih Allah, itulah
Tuhan tetap mengasihi dia dengan memberikan Kristus supaya kembali bertobat. Ya, tapi kalau nggak mau bertobat, nggak mau percaya, akibatnya apa? Binasa, tidak hidup kekal. Nah, ketika dia tidak hidup kekal, itu waktu bahkan Saint Isaac itu mengatakan di neraka itu ada kasih Allah nggak? Ada, di mana-mana ada kasih Allah, bahkan sampai di neraka. Tapi bagi mereka yang di neraka itu akan ada merasakan kasih Allah itu sebagai siksaan, penyesalan. Masih ingat nggak dalam cerita Lukas itu? Lukas 16 itu. Ada orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya kan? Ya kan? Kalian baca Alkitab nggak sih di sini? Baca kan? Nah, nggak baca bertobat sebelum masuk neraka menyesal. Oke, nggak bercanda. Maksud saya gini, ada satu contoh di Alkitab itu jelas ya. Ada orang kaya, akhirnya apa? Menyesal kan dia kan? Ya kan? Aduh, tahu gitu dulu saya hidup itu apa? Berbuat baik, mengasihi. Ini Lazarus yang miskin tapi dia bisa ada di pangkuan Abraham. Bahkan gitu ya. Tapi aku yang kaya yang punya segala sesuatu itu kok malah tersiksa. Tersiksa itu karena apanya? Bukan karena Allah menghukum dia, karena penyesalan dia. Kenapa dulu dia hidup tidak mau membagi hartanya. Dia tidak mengumpulkan harta di surga. Gitu loh. Jadi di neraka, iblis, orang-orang jahat semua itu akan mengalami kasih Allah, iya, hidup kekal mereka, tapi di dalam penyesalan, di dalam siksaan. Jadi yang menghukum mereka bukan Allah yang mencambuk-cambuk mereka, motong-motong mereka gitu ya. Oke? Allah kita bukan Allah yang kejam gitu. Wah, dia menghukum. Mungkin kalian pernah dengar kan dulu orang di neraka itu apa? Ditusuk tombak kan gitu ya. Apalagi di neraka itu kayak digergaji gitu ya. Terus dipotong-potong gitu kan. Bukan itu kan cerita-cerita nggak benar lah itu ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang menjauh dari kasih Allah? Sama seperti kayak di sini lah misalnya. Atau di keluarga kita lah. Mungkin kalian pernah ngalami kayak gini. Kamu sama mamamu nggak pernah bicara 1 bulan, pernah nggak? Pernah nggak? Baik-baik ya semua di sini ya. Ada nggak? Kamu sama, atau mungkin bukan sama orang tua, sama saudara apa, adik atau kakak apa, pernah nggak ngalami kayak konflik gitu terus nggak ngomong 1 bulan 2 bulan gitu, walaupun tinggal satu rumah, pernah nggak? Kayaknya rasanya gimana? Hah? Makanan enak pun nggak enak ya kan? Benar nggak? Misalnya kamu dimarahin mamamu atau kakakmu musuhi kamu, pokoknya konflik gitu, nggak ngomong 1 bulan ya. Rasanya gimana? Kayak di neraka, bener nggak? Iya kan? Iya kan? Walaupun ada makanan enak, tapi kalau kita nggak punya kasih itu kayak apa? Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau di neraka itu adalah orang-orang yang sudah terlambat untuk bertobat. Ya kan? Terlambat untuk menyesal. Itulah mereka mengalami siksaan karena kayak tadi orang kaya itu, aduh, ya kok saya tuh dulu nggak kayak begini ya hidupnya. Nah, akan nyesal seumur hidup dia. Ya, aduh dulu saya tuh kenapa saya nggak mau membagikan kasih Allah. Nah, itu menjadi siksaan buat dia. Gitu. Ya, sama kayak tadi. Misalnya kalau di asrama begini ya, kalian itu nggak ada kasih, semuanya mementingin diri sendiri, cuek, nggak peduli, nggak saling ngomong. Gimana tuh rasanya tinggal di sini? Hah? Nggak betah ya? Oke? Nggak betah. Iya kan? Benar nggak? Atau kayak suasana di rumah itu, benar nggak kayak suasana kayak di neraka itu? Ya, mama papa mau bercerai misalnya, ya kan? Kamu sama adikmu pisau-pisauan gitu ya. Waduh, apa yang terjadi? Nggak ada kasih, apa yang terjadi? Hah? Ya kan? Gitu. Nah, itu yang terjadi gambaran kayak kalau kita tidak ada kasih,
itu yang terjadi kayak nanti di neraka itu. Ya, gitu. Jadi Allah itu bukan Allah yang suka balas dendam, tapi Allah yang memang kalau dia pun menghukum kita, mendidik kita atau menghajar kita itu supaya kita kembali memiliki kasih. Sama kayak orang tua lah, atau mungkin di sini ada yang menghukum kalian nanti ya, mendisiplin kalian. Itu karena kasih. Supaya apa? Supaya kalian bertobat. Benar nggak? Supaya kalian apa? Kembali kasih Allah. Jadi Allah bisa menghukum kalian, tapi hukumannya itu sejalan dengan kasihnya. Ya, gitu. Keadilannya selalu berjalan dengan kasihnya. Gitu. Jadi kasihnya itu bisa menghibur, ya. Kasihnya itu bisa menguatkan kita. Kasih Allah itu bisa membuat kita sukacita karena kita diberkati. Tapi kasih Allah itu juga bisa menghukum kita, mendidik kita. Sama kayak orang tuamu. Pernah nggak kamu dipukul orang tua? Tapi emang orang tuamu mukul kamu tuh karena dia benci kamu atau karena kasih? Nggak pernah karena benci, ya kan? Pasti dia kasih. Nah, sama kayak Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa itu. Jadi, nah itu karena semata-mata dia punya kasih. Ya. Oke, saya kira waktunya udah habis ya. Dari Bu Suwarni ada mau tanyakan? Cukup jelas, Bu? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ya, Cuma ada yang saya mau sedang ditambah? merenungkan saja, Pak. Merenungkan aplikasi dari apa yang Pak Hendy banyak kasih tentang apa yang di Church Father itu, yaitu Oh ya. untuk saya melihat gitu ya, melihat nggak benar-benar nggak gampang lah aplikasinya di zaman sekarang ini. Orang benar-benar mematikan keinginan daging, mematikan memikul salib gitu ya untuk mempertaruhkan iman kepada Kristus dalam dunia pelayanan. Contohnya Pak, saya ada beberapa teman gitu ya yang melayani di bidang misi Pak. Awalnya tuh benar-benar imannya tuh menggebu-gebu sekali ya untuk mencari jiwa gitu, untuk ya mengabarkan Injil. Nah, tapi ketika diperhadapkan dengan situasi di mana tentang penghidupan Pak, ya dia harus punya keluarga, dia harus punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, tetapi dia nggak dapatkan itu gitu. Akhirnya ya semangat dalam pemberitaan Injilnya pudar gitu ya. Akhirnya ya sedih juga gitu ya, nggak ditopang. Nah itu sesuatu yang nggak mudah gitu. Saya merenungkan tadi yang siapa Pak yang kita baca, saya nggak hafal Pak, Euthymius ya, Euthymius itu kan dia kan tinggalin keluarga ya Pak. Iya, tinggalin keluarganya, istri. Euthymius ya. Iya kan bertapa ya Pak. Nah, ya kan dia bertapa gitu. Saya merenungkan itu gimana keluarganya ya. Kan satu sisi keluarganya juga butuh untuk diperhatikan lah dalam penghidupannya sebagai dari kepala keluarga itu sendiri si Euthymius gitu ya. Tapi luar biasa di sini istri dan ibunya bisa ikut dalam satu visi ya, dalam satu panggilan. Itu luar biasa gitu. Itu yang dari perenungan saya itu, bahwa gimana benar-benar ya kita sebagai pengikut Kristus ya bisa fight imannya, bisa benar-benar ya sampai akhir lah ya panggilan kita itu menjadi sabas lah yang baku, yang setia gitu kan, Tuhan berkenan gitu. Itu sih di perenungan saya Pak. Ya, bagus ya, terima kasih Bu. Dari Bu Suwarni ya, tidak mudah memang. Dan tadi yang kita bilang harus terus disucikan. Oke, kayak
mungkin satu ilustrasi kayak jus itu ya. Misalnya pernah minum jus kan? Apa ya? Sama jus mangga lah. Ya kan? Gitu. Nah, untuk menghasilkan sebuah jus yang segar buat kita, yang enak buat kita tuh, ya kan, mangga itu mesti diapain? Iya, potong-potong, di blender ya kan, dikocok sampai benar-benar ada jusnya. Benar nggak? Nah, gitu. Jadi, Ya. apa namanya? Misalnya kayak kehidupan kita ya, atau kita. Makanya kenapa saya mengajak kalian itu baca-baca seperti ini, supaya memang kekristenan itu bukan hanya soal kita percaya Yesus aja cukup gitu. Tapi kita harus apa? Hidup benar-benar diproses oleh Tuhan. Nah, ya orang-orang ini kan orang-orang benar, tapi kenapa menderita? Ya menurut kita menderita, ya kan? Tapi di mata Tuhan, atau menurut ukuran iman, kacamata iman kita, ini adalah orang-orang yang justru berbahagia. Ya mungkin secara fisik kita lihat menderita. Tapi orang yang sudah mencapai kedewasaan seperti ini, wah itu ya memang sulit ya meninggalkan keluarga menjadi petapa. Tapi itulah orang-orang yang memang sudah menjalani itu. Ya, nggak semua bisa seperti itu. Nah, tergantung nanti gimana kalian tuh makin lama makin mengenal Tuhan yang penuh kasih itu yang penting. Ya, ingat lagi ilustrasi tadi, kamu punya pacar misalnya, walaupun pacarmu tinggal di ujung kulon sana, nggak tahu ujung kulon di mana itu ya, di Jawa bagian barat ujung sana, kamu rela menempuh di sana. Ya, demi Kristus. Nah, maka di masa muda seperti ini kita pupuk kasih itu, ya, dan butuh proses semua, ya. Nah, ya saya yakin Bu Sularni yang sudah terlibat dalam apa namanya pelayanan di gereja, punya keluarga, punya pelayanan, ya terus bergumul dan terus akan terus menyempurnakan ya kan kasih dari Tuhan. Ya, thank you Bu. Ya, semoga pelajaran ini hari ini memberi kita apa namanya, menolong kita ya. Bahwa sekali lagi jangan selalu curiga sama Tuhan. Tuhan itu selalu kasih. Tapi kasihnya tidak membuat kamu itu nyaman gitu. Oke? Yang membuat kamu itu nyaman, enak, itu justru hati-hati. Ya kan? Tadi kita baca ini tadi siapa ini? Saint Lukianos ini. Ini orang yang nggak mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi banget. Tapi dibiarkan mati kelaparan. Oke? Chrysostom mengatakan itu kita harus, mungkin kita mencemooh kelaparan ya, tapi kita nggak pernah mencemooh kemewahan diri, ya nggak mau menghancurkan kekuatan perut bahkan. Nah, kalau terlena seperti itu, nanti di saat kita menghadapi pertempuran, wah kolaps kita, oke, gitu, ya. Kayak tadi saya bilang, kalau kita nggak bangun fondasi yang kuat, nanti rumahmu ya datang badai aja sedikit ambruk, benar nggak? Gitu. Nah, jadi jangan terlena ya dengan yang namanya kemewahan diri. Salib itu pasti udah nggak enak. Kalau salib itu enak, bukan salib namanya, sambal. Atau apalah ya, gitu. Oke, sambal itu enak ya, tapi bikin kamu sakit perut ya kan. Gitu. Nah, salib itu dibalik penderitaan, dibalik
apa namanya, kelaparan, kemiskinan misalnya gitu, tersimpan apa? Kasih Allah, kemuliaan, gitu. Kamu misalnya lihat Tuhan Yesus sendiri disalib. Loh, Tuhanku kok disalib? Tuhan itu kok nggak melawan? Ya kan? Tuhan itu kenapa kok kalah gitu? Disalib bersama dengan penjahat lagi. Ya, Tuhan itu kok berdarah, menderita, mati lagi. Ya toh? Karena salib kan, maka dia menderita. Tapi justru dengan salib itulah maka ada kemenangan. Nah, salib itulah maka ada dosa yang dikalahkan, ada maut atau kematian yang dikalahkan, kuasa iblis yang dilucuti, dikalahkan. Gitu loh. Jadi memang dunia akan lihat kemiskinan, kemewahan, kemiskinan, penderitaan, kayak cerita-cerita seperti ini ogah kita. Nah, kan? Karena memang mindsetnya kita kita pandangnya secara dunia. Wah, salib itu penderitaan, nggak mau lah. Nah, tapi kita mesti lihat dari sisi iman kita kepada Allah. Wah, ternyata Tuhan yang disalib itu Tuhan yang menang itu. Jadi kalau kamu mengalami penderitaan buat Allah, itu justru kemenangan kamu. Jadi, ya, gitu. Jadi kalau kamu mengalami penderitaan nih karena demi Kristus nih, karena kamu mengasihi Dia, kamu jangan merasa kamu nggak diberkati Allah. Aduh Tuhan, kenapa kok kata pemazmur ini orang jahat kok makin kaya, aku kok makin miskin, makin sengsara. Oke? Ya kita bisa sih mengeluh seperti itu, tapi kita mesti lihat. Nah, gitu bahwa di balik salib itu ada kemenangan. Jadi jangan selalu lihat penderitaannya, selalu lihat ada kemenangan. Ya, nah maka kita nggak boleh kita jangan kayak Ayub atau komplain sama Tuhan, Tuhan itu jahat, menghukum saya. Ya, tapi lihatlah pertobatan Ayubnya. Bukan Ayub yang sebelum bertobat, ya kan? Pertobatan Ayubnya apa? Akhirnya dia menyadari bahwa semuanya itu untuk menguji dia, ya kan? Nah, kita juga seperti itu. Oke, kita akhiri ya. Thank you Bu Suwarni dan semuanya. Kita bisa belajar hari ini.